Assalamualaikum, selamat datang di kelompok kami yang beranggotakan Ubaidillah, Siti Maisaroh, dan Uswatun Hasanah. Ini merupakan tugas dari mata kuliah praktikum mediasi yang dilaksanakan di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah Sumber Duko Pamekasan. Program studi Hukum Keluarga Islam tahun ajaran 2023-2024 dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Dhofirul Anam. Kami akan mempersembahkan contoh proses mediasi dengan judul Mediasi dalam Perkara Harta Waris. Singkat cerita, terdapat sepasang kakak beradik yang saling memperebutkan hak waris dari almarhum ibunya yang telah meninggal 5 bulan yang lalu. Uswatun Hasanah sebagai seorang adik merasa dicurigai oleh Siti Maisaroh sebagai kakak kandungnya sendiri karena telah menjual sebagian aset dari warisan kedua orang tuanya tanpa sepengetahuan Maisaroh. Oleh karena itu, sang kakak menggugat ke pengadilan negeri untuk mendapatkan haknya. Bagaimana proses kelanjutannya dan bagaimana hasil keputusannya di pengadilan negeri nanti? Apakah bisa selesai dengan mediasi atau berlanjut di meja hijau? Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 1232/per-B/2020 PN Cirebon. Penggugat atas nama Siti Maisaroh dan tergugat atas nama Uswatun Hasanah yang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Sidang hari ini ditunda dengan proses mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak. Baik, apakah betul ini dengan saudara penggugat Siti Maisaroh? Ya, betul, Pak. Saudara tergugat Uswatun Hasanah? Ya, betul, Pak. Baik, perkenalkan, nama saya Ubaidillah. Saya di sini sebagai mediator dalam proses mediasi para pihak. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses mediasi untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Dalam proses mediasi ini tentunya terdapat prinsip-prinsip dalam proses mediasi ini. Prinsip pertama yaitu keadilan, yang kedua itu kenetralan, ketiga itu kerahasiaan, dan keempat itu adalah kaukus. Itu merupakan prinsip dalam proses mediasi. Untuk lebih mengefisiensi waktu, saya akan membacakan tata tertib dalam proses mediasi kali ini. Terdapat 4 tata tertib. Yang pertama, yaitu pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Yang kedua, pihak tidak boleh saling menyerang, baik itu secara fisik maupun non-fisik. Yang ketiga, tidak boleh merokok. Dan yang keempat, tidak menggunakan handphone. Baiklah, apakah berdasarkan tata tertib yang sudah saya bacakan tadi dapat dimengerti? Iya, Pak, bisa. Baik, apakah bisa dimulai mediasinya? Iya, Pak, bisa. Baik, kalau begitu, bagaimana kalau keterangan pertama saya serahkan kepada pihak penggugat, bagaimana tergugat? Ya, silakan. Baik, kami persilakan kepada pihak penggugat untuk menyampaikan keterangannya. Ya, jadi begini, Pak. Saya ini kan statusnya sebagai kakak sekaligus orang yang menafkahi keluarga. Sampai pada akhirnya saya itu membuat usaha laundry atas nama almarhum ibu saya. Saat orang tua saya meninggal, saya itu tidak datang karena kan saya kerja ke luar Jawa gitu.
kalau saya harus pulang terlebih dahulu itu kan jauh. Nah, saat pembagian harta waris, saya itu awalnya menyetujui. Saya mendapatkan 50% dari harta waris almarhum ibu saya dan 50%-nya untuk adik saya. Dan pada akhirnya saya kemudian mendapatkan kabar bahwasanya adik saya ini menjual aset dari usaha saya tanpa sepengetahuan saya sendiri. Nah, yang menjadi kesal saya itu tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan aset tersebut, Pak. Baik, jadi artinya saudari Maisyaro ini menduga bahwa saudari Us telah menjual aset yang seharusnya disepakati secara bersama kedua belah pihak. Dan saudara Us ini tidak memberikan sepeser pun kepada saudari penggugat atas aset yang sudah ditinggalkan oleh almarhum bapak dan ibunya. Apakah betul seperti itu, saudara tergugat? Jadi begini, Pak, sebenarnya tuh setelah ibu saya ditinggal pergi sama bapak, ibu tuh tinggal sama saya. Bahkan sampai ibu yang meninggal pun pemakamannya pun saya yang mengurusnya. Nah, kakak saya ini tidak datang ke pemakaman ibu. Entah kakak itu lagi di mana atau sibuk bekerja, saya itu tidak tahu. Nah, hal ini yang patut saya tanyakan juga di sini. Nah, mengenai harta warisan, menurut saya sih cukup adil karena 50%-nya itu untuk saya sendiri dan 50%-nya itu untuk kakak saya. Ya walaupun yang mengurus ibu tuh selama ini tuh saya, Pak, seperti itu. Nah, mengenai aset yang ibu saya punya tersebut, saya tuh terpaksa menjualnya karena untuk mengurus pengobatan ibu dan ada beberapa hal yang harus saya urus seperti itu. Ketika penjualan aset itu berlangsung, saya pun menghubungi kakak saya, namun tidak bisa dihubungi, entah itu tidak diangkat atau bagaimana, saya tidak tahu. Nah, menurut saya sih semua itu tidak sepenuhnya salah saya, seperti itu, Pak. Baik, bagaimana saudari Maisyaro sebagai penggugat atas tanggapan dari saudara tergugat tadi? Tapi menurut saya ini tetap tidak adil ya, Pak. Karena kan dia yang menjual aset tanpa sepengetahuan saya, terus dia yang merasa paling berjasa gitu. Padahal kan yang menafkahi orang tua saya itu kan saya sendiri, tanpa dia itu berpikir. Ya, Mbak ini ya, Mbak, seharusnya tuh Mbak mikir bahwasannya ibu nggak perlu loh. Saudari Us, harap tenang. Dari tadi saya sudah jelaskan tata tertib dalam proses mediasi kali ini. Sesuai dengan tata tertib yang sudah saya jelaskan di depan tadi, bahwasanya saudara bisa berbicara ketika saya sudah mengizinkan saudara untuk berbicara. Jangan sesekali untuk memotong pembicaraan. Ya kan saya cuma ingin menjelaskan, Pak. Baik, nanti saya akan berikan kesempatan untuk Anda untuk menyampaikan keterangan-keterangan Anda. Saya persilakan kepada penggugat untuk melanjutkan keterangannya. Ya, jadi kan yang menafkahi orang tua saya itu kan saya, dan dia yang menjual aset tanpa sepengetahuan saya dan tanpa berpikir bahwa itu adalah hasil dari usaha saya sendiri. Nah, kenapa saya memilih untuk bekerja keluar Jawa? Karena kan saya pernah juga berpengalaman dulu, pernah bekerja di tempat terdekat di sini. Ya, tapi penghasilannya hanya itu saja, tidak bisa menutupi kebutuhan kedua orang tua saya dan juga keluarga saya sendiri. Oleh karena itu, saya memilih untuk bekerja keluar Jawa. Ya, tapi kan meskipun bekerja di luar Jawa bukan berarti saya itu tidak ingin berkumpul dengan keluarga. Ya, saya tetap tidak terima gitu, Pak. Karena kan dia menjual aset tanpa sepengetahuan saya, lalu kemudian saya tidak pernah mendapatkan bagian dari hasil penjualan aset tersebut gitu, Pak. Baik, bagaimana saudari Us? Iya, karena kan yang mengurus ibu selama ini itu saya ya, Pak. Kakak saya ini tuh sudah lama merantau di Medan, di luar Jawa seperti itu. Nah, untuk penjualan aset tersebut pun saya tuh mempunyai alasan gitu, Pak. Karena kan pas pengetahuan kakak saya tuh, ibu saya tuh mempunyai lumayan banyak utang gitu. Nah, kenapa uang dari hasil penjualan aset tersebut tidak ada sekarang? Ya karena saya menggunakan uang tersebut untuk menutupi utang-utang ibu di bank. Nah, sampai sekarang pun saya tidak memegang sepeser pun dari hasil uang penjualan aset tersebut, Pak. Gitu. Baik, lalu keinginan saudari penggugat dalam proses mediasi ini apa? Ya, saya ingin meminta hak saya itu kembali kepada saya yang 50% itu, Pak.
Apalagi itu kan hasil dari usaha saya sendiri. Ya, keinginan saya cuma itu, ingin yang 50% dari hak saya itu kembali kepada saya, Pak. Apakah saudari Maisaroh benar bahwasanya saudari tergugat itu tidak memberikan barang atau harta apapun kepada saudari penggugat? Atau barangkali penggugat lupa gitu? Iya benar, Pak. Karena kan saya baru pulang dari Medan. Ya, hanya untuk mengurus perkara ini. Apalagi saya sebelumnya tidak pernah bertemu dengan saudari, juga tidak pernah berhubungan dengan adik saya. Ya tidak mungkin kan saya itu mendapatkan barang atau bahkan uang dari adik saya. Jadi saudari Maisaroh yakin dengan keputusannya? Iya Pak, yakin. Baik, berdasarkan penjelasan dari penggugat, bagaimana tanggapan dari tergugat saudari Yus? Jadi sebenarnya gini ya Pak, dia akan menjelaskan kenapa waktu penjualan aset tersebut kakak saya itu tidak mengetahuinya. Gitu. Sejujurnya pada dasarnya sih saya sudah menghubungi kakak saya saat penjualan aset tersebut, namun kakak saya ini tidak bisa dihubungi, entah itu aktif atau tidak bisa ditelepon seperti itu, entah kakak saya itu sedang sibuk kerja atau bagaimana saya tidak tahu. Nah, mengenai penjualan aset tersebut, sebenarnya tuh saya ingin mengembangkan usaha dari kedua orang tua saya yang sebelumnya berupa pendiri. Yang tadinya saya tuh ingin membagikan hasil dari penjualan produk ini pada penggugat. Namun ini sebenarnya salah saya ya, karena saya tuh tidak berterus terang dari sebelumnya seperti itu. Akan tetapi di sini saya berjanji akan mengembalikan 50% dari hasil pembagian harta warisan kepada penggugat. Namun di sini saya meminta syarat waktu untuk mengembalikannya itu selama 3 bulan. Baik, berdasarkan keterangan dari saudari Yus tadi, bahwasanya telah disepakati dan menyanggupi untuk memberikan hak waris yang seharusnya menjadi milik saudari Maisaroh sebesar 50%. Namun saudari Uswatun Hasanah ini meminta waktu selama 3 bulan untuk mengembalikannya. Apakah betul seperti itu saudari Us? Iya Pak, betul. Baik, kalau begitu proses mediasi ini saya anggap selesai dan berhasil, tidak perlu kami lanjutkan ke meja hijau. Dengan kesimpulan mediasi dinyatakan berhasil dan hak waris 50% dari almarhum Ibu Sarah dengan Bapak Surya jatuh kepada saudari penggugat yaitu saudari Maisaroh. Dengan syarat tergugat meminta waktu selama 3 bulan untuk mengembalikan hak waris tersebut kepada saudari penggugat. Iya betul Pak. Ya, di sini saya akan membacakan hasil mediasi. Mediasi dinyatakan berhasil dan hak waris 50% dari almarhum Ibu Sarah dengan Bapak Surya jatuh kepada saudari penggugat yaitu saudari Siti Maisaroh. Apakah betul dari hasil mediasi seperti itu? Iya betul Yang Mulia. Ya, dengan surat tergugat meminta waktu 3 bulan untuk mengembalikan hak waris kepada penggugat. Sudah dijelaskan dalam mediasi? Sudah Yang Mulia. Baik, berdasarkan hasil mediasi yang telah dilakukan bahwa 50% hak waris dari Ibu Sarah dan Bapak Surya akan dikembalikan kepada saudari penggugat dalam waktu 3 bulan. Apakah benar saudari tergugat? Iya betul Yang Mulia. Iya. Itulah hasil mediasi bahwa para hakim telah sepakat bahwa saudari tergugat harus mengembalikan 50% hak waris penggugat dalam waktu 3 bulan.
Dari proses mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang telah dimotori oleh mediator, tentunya telah diperoleh kesepakatan bersama bahwasanya si tergugat akan mengembalikan hak waris penggugat sebesar 50% dari hasil penjualan aset dari pewaris. Akan tetapi dengan syarat diberikan batasan waktu paling lama 3 bulan demi menabung uang untuk mengembalikan hak warisnya tersebut kepada penggugat. Kami dari kelompok 3 Fakultas Hukum, jurusan S1 Hukum Keluarga Islam, Setis As-Salafiyah Sumber Dukuh Pamekasan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.